Salam sejahtera buat kita semua. Dr. Louis Owen ditangkap oleh kepolisian karena dianggap telah menyebarkan berita bohong, hoax terkait pandemi COVID-19 ini. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Apakah dia ditangkap karena berseteru dengan Dr. Tirta terkait dengan cuitan-cuitannya atau pernyataannya yang dianggap hoax, dan ada juga beberapa pernyataannya yang menyebut nama Dr. Tirta secara langsung. Bahkan dalam video pernyataannya Dr. Louis Owen diancam akan dilaporkan oleh Dr. Tirta apabila tidak mempertanggungjawabkan cuitan dan pernyataannya. Ya, saya sebagai Dr. Tirta sudah meminta izin PPD Pusat untuk menyampaikan beberapa hal. Satu, Ibu Lois bukan merupakan dokter aktif yang terdaftar di ID. Semua dokter harus terdaftar di ID. Kedua, STR beliau tidak aktif sejak 2017. Ketiga, Ibu Lois tidak menangani pasien dalam pandemi. Keempat, PPD Pusat sudah mengundang Ibu Lois untuk hadir ke PPD Pusat untuk mempertanggungjawabkan argumennya secara ilmiah. Kelima, jika Ibu Lois tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya secara ilmiah, berarti ini bisa dianggap berita kebohongan dan PPD Pusat akan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib. Nama Dr. Louis Owen ini kan terkenal di publik karena cuitan-cuitannya di Twitter dan platform media sosial yang lain. Meskipun kita tahu sebenarnya cuitan-cuitannya mirip dengan teori konspirasi yang diutarakan dan banyak dipercayai oleh orang-orang di awal terjadinya pandemi COVID-19. Hanya saja yang membuat kali ini banyak yang percaya dengan dia karena embel-embel dokternya. Wah, ternyata ada juga dokter yang tidak percaya dengan COVID-19. Itulah yang menyebabkan perbincangan tentang cuitan atau Dr. Louis Owen sendiri menjadi ramai diperbincangkan. Karena banyak juga ternyata akhirnya yang terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Dr. Owen ini percaya bahwa kematian yang dialami oleh banyak orang itu semata-mata bukan disebabkan karena virus, tapi karena interaksi antara obat untuk mengobati penyakitnya. Bahkan dalam tweetnya itu dia mengatakan bahwa para orang tua atau para lansia yang dinyatakan terinfeksi virus COVID-19 sebenarnya hanya kekurangan vitamin dan kekurangan mineral. Dia bahkan meyakini bahwa COVID-19 itu bukan virus dan tidak menular. Pandemi bahkan dianggapnya hanya sebagai rekayasa. Sangat mirip sekali memang dengan teori konspirasi yang pernah ramai diperbincangkan. Dr. Louis Owen ini bahkan dengan berani, dengan tegas menyatakan bahwa Dr. Tirta itu dilatih khusus hanya untuk menjadi alat propaganda ketakutan terhadap pandemi. Bagi Dr. Owen atau Dr. Louis Owen, vaksin itu justru hanya akan mempercepat kematian seseorang. Katanya soal pembentukan antibodi setelah kita melakukan vaksin
itu hanyalah bentuk kebohongan. Bahkan pengetatan prokes bagi dia juga adalah salah satu upaya untuk mempercepat kematian. Emang nggak tahu seperti apa pikiran dokter satu ini. Bahkan dia juga mengomentari ini. Disebutnya bahwa ini adalah bagian dari institusi cuci otak terkait pandemi COVID-19. Banyak borok dan rahasia di IDI yang takut terbongkar ke publik, kata dia. Tulisan ini memang lucu bagi saya, tapi mungkin bagi orang lain ya beda lagi. Orang-orang yang tidak percaya dengan pernyataannya itu dianggapnya sampah. Berkebalikan dengan Trump, katanya. Trump itu dia bisa pintar karena Trump mengkonsumsi informasi dari Dr. Lois. Postingan terakhirnya ini yang benar-benar membuat saya ketawa dan geli. Walaupun orang-orang seperti ini, secara pribadi saya sebenarnya tidak setuju apabila dia dihukum. Tapi saya juga secara di lain pihak, dengan ditangkapnya beliau, paling tidak halusinasinya selama ini yang dia cuitkan di media sosial dan dipercaya oleh banyak followersnya itu cukup. Tidak ada lagi yang percaya, atau dia tidak ada lagi kesempatan untuk memprovokasi lewat media sosial, sehingga ya cukuplah Trump jadi korbannya. Dalam penjelasannya, pihak kepolisian menjeratnya dengan pasal penyebaran hoax dan berita bohong terkait pandemi COVID-19 yang oleh kepolisian dimungkinkan untuk menimbulkan keonaran. Dr. L telah menyebarkan berita bohong dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang ia lakukan di beberapa platform media sosial. Postingannya adalah korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi antar obat. Soal sangkaan perbuatan melanggar hukum yang disangkakan kepada Dr. Lois Swing oleh kepolisian, saya sebenarnya nggak terlalu setuju. Bahkan juga saya sebenarnya agak ragu dengan dokter yang satu ini. Apakah benar apa yang dikatakannya, apa yang dicuitkannya di Twitter itu adalah sesuatu yang dia percayai? Kalau itu emang adalah sesuatu yang dipercayai, harusnya dia tidak diproses hukum. Tetapi apabila yang dilakukannya sebenarnya secara teori yang dia pahami itu tidak seperti itu, tapi dia emang hanya ingin melakukan provokasi dan kebohongan, nah itu beda soal. Secara pribadi saya terganggu dan tidak setuju dengan cuitan-cuitannya. Bahkan menganggap hanyalah sebagai sebuah atau sesuatu ketakwarasan dari seorang dokter akibat tekanan dari pandemi ini. Karenanya saya tidak setuju
apabila karena alasan ini itu kemudian dia ditersangkakan bahkan dihukum. Saya sih berharap polisi menangkapnya hanya untuk mendalami kondisi psikologis yang bersangkutan sebelum menentukan langkah-langkah selanjutnya. Saya hanya setuju jika polisi menangkapnya hanya dalam rangka untuk pengamanan dan penanganan dan pemberhentian sementara cuitan-cuitan provokatifnya di media sosial, atau sekaligus hanya untuk mengambil keterangan dan pengecekan kondisi kejiwaan Dr. Lois Owen sendiri. Karena kalau kita melihat wawancaranya dengan Bang Hotman di TV atau wawancaranya dengan salah satu YouTuber pendukung Rizik Syihab, Babe Aldo, sepertinya ada sesuatu yang tidak normal dengan kondisi dari Dr. Lois sendiri. Sampai-sampai dia menyebut ini bukan pandemi, ini plandemi, atau mungkin menurutnya adalah pandemi yang direncanakan. Ya mirip-mirip teori konspirasi lah. Namanya juga pandemi, Pak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dr. Siti Fadila. Dr. Siti Fadila itu udah bicara bahwa pandemi virus dengan nama yang dipatenkan itu tujuan akhirnya vaksin. Teori pandeminya ini dia klaim banyak didukung oleh para dokter. Kalaupun polisi memeriksanya, menurut saya hal inilah yang harus didalami oleh polisi. Apakah yang dicuitkannya atau yang dikatakannya di platform manapun itu adalah sebuah fakta atau hanya sekedar halusinasi semata dari sang dokter. Ada beberapa dokter, jumlahnya udah puluhan. Jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter-dokter nakes juga ada banyak. Kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat, ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung, semua dokter pasti mengerti. Yang satu lagi yang mengherankan dalam banyak cuitan dan pernyataannya, di antara banyak dokter yang sering bicara tentang pandemi di media, bahkan epidemiolog yang mengerti tentang virus COVID-19 ini, tapi terlihat sekali bahwa dia sengaja hanya menyerang satu orang, yaitu Dr. Tirta, karena Dr. Tirta lah yang paling sering disebut namanya, bahkan sebagai dokter yang katanya tidak bisa memahami teorinya. mengerti, yang nggak ngerti ini Pak, yang di sosmed itu karena memang mereka cuma membaca sekilas, sepotong, dan itu yang paling keras menentang. Kecuali Dokter Tirta, saya sudah kirim materi sampai jungkir balik, nggak paham juga. Yang paham penjelasan saya dokternya berarti IQ-nya di atas 200. Penyebutan IQ 200 ini sebenarnya sangat lucu dan membuat kita tertawa. Menurutku Dr. Lois Owen ini halusinasinya itu mirip-mirip dengan Rangga Sunda Empire. Apalagi juga beredar informasi terkait Dr. Lois Owen ini sendiri, bahwa katanya secara pribadi dia itu mengalami gangguan kejiwaan atau sedang menyandang penyakit ODGJ, karena pernah mengalami masalah yang berat secara bertubi-tubi yang mempengaruhi kejiwaannya, yang menyebabkan pola pikirnya agak geser. Nah, karenanya apabila informasi ini benar, maka polisi memang tak seharusnya melakukan proses hukum kepada Dr. Lois ini. Meskipun ada juga seorang psikolog yang berpendapat bahwa
ODGJ tidak membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Bagi saya sendiri, penghukuman atau pemenjaraan tidaklah akan menyelesaikan masalah. Justru yang terbaik, tindakan yang terbaik menurut saya kepada Dr. Lois Owen ini adalah menutup untuk sementara akses dia ke media sosial, baik media postingan seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, atau media sosial seperti YouTube dan sebagainya yang menjadi platform propaganda dia selama ini, sehingga halusinasinya tidak mempengaruhi semakin banyak orang. Dan apabila benar dia adalah seorang ODGJ, maka yang paling penting menurut saya adalah penyelesaian penyakitnya itu yang harus menjadi perhatian. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap taat prokes. Sampai jumpa.